Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2001 Batas Penerus Darah vs Batas Penerus Darah. Ada lagi batas darah, lelucon. Suara-suara terkejut datang dari segala arah, dan teriakan sangat keras. Tidak heran jika kaisar berambut darah tidak mati, dan darah mewarisi batas, nirwana antara hidup dan mati. Seseorang merenung. Yang pertama adalah Jining Xuang, yang terakhir adalah Ye Chen, dan sekarang dia adalah putra kaisar berambut darah, dan darahnya telah menjadi kubis Cina. Lelaki tua Zundi, memegang tangannya, sangat gelisah dan tampak bingung. Sejak awal dunia, tidak ada dua kaisar dalam hidup ini, dan tidak pernah ada batas penerus darah. Mereka bertemu pada hari yang sama. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Gumam Chiangzi, matanya penuh kebingungan. Penyatuan batas penerus darah tingkat putra kaisar, ini pertanda buruk. Dong Huang berkata dengan lembut, dan di matanya yang jernih dan indah, selain makna kuno yang dalam, yang bisa dilihat adalah warna kekhawatiran. Mampu menembus batas warisan darah, putra kaisar ini bisa dikatakan menentang langit. Ibu peri Yaochi berbicara dengan santai. Tidak ada yang keberatan dengan apa yang dia katakan. Sejak zaman kuno, siapapun yang dapat menembus batas penerus darah adalah orang biasa, seperti Jining Xuang, Ye Chen, atau pangeran dari klan ular. Mereka semua adalah orang-orang yang kejam. Selain itu, identitas putra kaisar berambut darah tidak diketahui oleh semua orang yang hadir. Namanya Kuiba, dia adalah putra dari kaisar klan Kuiba, dan ayahnya, Kaisar Kuiba yang agung, juga merupakan kaisar tertinggi yang telah mengejutkan masa lalu dan masa kini. Tuhan telah menyukaiku, Hong Huang. Pria kuat di alam liar menarik napas dalam-dalam, dan matanya yang berwarna darah meledak menjadi kengerian yang membara. Setelah ditekan dan dipukuli begitu lama, Kaisar Hong Huang akhirnya menunjukkan pemandangan yang mendukung, Kaisar Kuiba Zizi pasti akan memenangkan babak ini untuk klan besarnya. Bunuh, bunuh, bunuh. Para kaisar prasejarah mengertakkan gigi, geraman rendah pecah di antara gigi, dan mereka tertawa menyeringai, memperlihatkan taring mereka, dan wajah suram itu lebih menarik daripada roh jahat neraka. Mereka akan mundur dari lautan yang kacau, tetapi mereka tidak ingin pergi ketika tiba-tiba ada kejutan. Mereka semua menuangkan ramuan ke dalam mulut mereka, memulihkan vitalitas mereka dan bersiap untuk melawan Ye Chen lagi. Penerus darahnya adalah dalam keadaan batas, dan di pihak mereka juga ada batas suksesi darah. Darah yang sama mewarisi batas, dan berada dalam keadaan hampir keabadian dan cedera. Tidak diketahui mana yang lebih lemah dan mana yang lebih kuat. Yang terpenting adalah Kaisar Kuiba tidak sendirian, dan ada kaisar seperti mereka untuk membantu dalam pertempuran. Dalam penaklukan tingkat kaisar ini, Hong Huang belum kalah, bukan hanya dia tidak kalah, tapi kemungkinan besar dia bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Di bawah tatapan semua orang, Kaisar Kuiba membentuk tubuh emas, dengan kaki di atas lautan darah iblis, kepalanya tergantung dari langit berbintang yang luas, dan punggungnya menghadap ke tanah liar dan subur, seperti dewa iblis yang tak tertandingi yang memandang rendah dunia, darahnya, langit melonjak, udara prasejarah bergulung, dan langit berbintang yang hancur berdengung dan bergolak. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Kaisar Kuiba tersenyum, memutar lehernya dengan nyaman, ekspresinya penuh kenikmatan, dia hanya bisa menyalahkan kekuatan dominan dari batas suksesi darah, yang memenuhi seluruh tubuhnya, anggota tubuhnya, dan organ dalam ke-6 Jero dan 8 meridian yang luar biasa semuanya meleleh dan dilemparkan seperti baja dan tulang besi, yang membuatnya gila karena kegembiraan, dan dia dalam keadaan hampir keabadian, sungguh keajaiban yang menantang surga. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menonton dengan tenang, dan tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Kuiba akan menjadi nirwana antara hidup dan mati. Dia tidak asing dengan kaisar ini. Di antara kaisar di alam liar, kekuatan tempur Kuiba cukup untuk menduduki peringkat 3 besar. Dia telah melihat ini di peninggalan Tianzun, dan dia memang sangat kuat. Sebelumnya, jika dia tidak memiliki restu dari batas suksesi darah, jika tidak, dia tidak akan membunuh Kuiba dengan mudah. Yang lucu adalah karena tekanannya, putra Kaisar Kuiba Nirvana dipromosikan. Dalam hidup dan mati, dia melanggar batas suksesi darah di langit, dan dia benar-benar memenuhi syarat untuk bersaing dengannya. Kamu dan aku sama-sama penerus darah,
mana yang lebih lemah dan mana yang lebih kuat. Kuiba tersenyum dan menatap Ye Chen, semua taring putihnya terbuka, bersinar dengan cahaya suram, dan mata itu sedalam lubang hitam. Juga penuh dengan sihir. Ye Chen acuh tak acuh, dan hanya menanggapi dengan serangan paling kuat, pukulan yang tak terkalahkan bagiku, meledakkan bintang-bintang. Darahmu akan terciprat ke seluruh langit berbintang. Kuiba berteriak keras, dan menamparkan dunia besar dengan telapak tangannya. Ledakan. Tabrakan tinju dan telapak tangan menyebabkan ledakan, dan langit berbintang runtuh seketika, tidak mampu menahan tekanan. Melihat dua orang yang keras dan menyesal, Ye Chen berdiri diam seperti sebuah monumen, tetapi tinjunya berdarah dan berdarah, tetapi juga pulih dalam sekejap, dan ketahanannya sangat menakutkan. Dibandingkan dengan yang lain, Kaisar Kuiba setengah langkah lebih lemah. Dia terlempar mundur setengah langkah, dan telapak tangannya hancur menjadi abu, tetapi dia pulih seketika, membentuk kembali daging dan tulangnya, tetapi orang-orang dengan mata yang tajam akan mengetahui pukulan ini, siapapun yang menang negatif, dialah yang kalah, dan dia lebih lemah dari Ye Chen ketika dia berada dalam kondisi batas Sueji. Bunuh. Kuiba sangat marah, menyapu lautan darah iblis, dan datang untuk memusnahkannya. Dia kalah dari Ye Chen sebelumnya karena Ye Chen berada dalam keadaan batas penerus darah, tetapi sekarang, dia juga telah memasuki keadaan keabadian dan cedera, tapi tetap saja Luo Xiafeng, bagaimana dia bisa diyakinkan, amarahnya membakar seluruh langit berbintang. Di seberang, Ye Chen menelan semuanya, menginjak laut peri emas, dan menemukan langit berbintang. Lautan darah iblis dan lautan peri emas bertabrakan, saling menelan dan berdiri di jalan buntu, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun satu sama lain. Bunuh, desis Kuiba, dan membunuh Ye Chen dalam sekejap. Dengan telapak tangannya seperti pisau ajaib, dia membelah dada Ye Chen dan mengeluarkan 3 tulang dada Ye Chen. Ye Chen terluka, dan Kuiba tidak jauh lebih baik. Ye Chen memukulnya dari dada ke generasi muda, lubang darahnya melotot, dan detak jantung Kuiba masih bisa dilihat melalui lubang darah. Mati. Kuiba mendesis dan meraung, dan melambaikan tangannya lagi, memotong lengan Ye Chen di tempat. Ye Chen tidak dirugikan, dan dia sombong dengan tinju emasnya, meledakkan setengah dari kepala Kuiba. 2 putaran, dengan masing-masing menang dan kalah, keduanya bahkan tidak menarik napas, mereka saling menyerang lagi, pertempuran. Pecah, itu sebenarnya pertarungan jarak dekat, tak satu pun dari mereka menggunakan teknik rahasia, mereka hanya menyerang. Dengan tubuh mereka, Anda memotong saya dengan 1 telapak tangan, saya akan memukul Anda, benar-benar meninju daging, berdarah dari telapak tangan. Engah, engah, engah. Adegan pertempurannya primitif dan berdarah, dengan darah berceceran dan otot serta tulang ambruk. Ye Chen diledakkan lagi, dan Kuiba juga dikubur lagi dan lagi. Keduanya dalam keadaan batas penerus darah, dan keduanya abadi dan tidak terluka. Begitu keduanya meledak, mereka pulih sekali. Dengan dukungan kuat, mereka disia-siakan tanpa biaya pertahanan, beberapa hanya menyerang dan kemudian menyerang. Darah, mewarnai bintang-bintang, masing-masing bermandikan darah satu sama lain, mencoba yang terbaik untuk menyerang dan membunuh. Langit berbintang pecah inci demi inci, karena huru-hara, lubang besar dilubangi, retakan ruang merajalela, dan lubang hitam ruang terlihat, melahap tulang dan darah keduanya, dengan keserakahan yang tak ada habisnya. Batas Sueji adalah kemauan sendiri. Kaisar Changlong menyeringai, jika dalam keadaan normal, tidak akan seperti ini. Tidak ada gerakan sama sekali, dan tidak ada kekuatan sihir rahasia. Abadi, tidak peduli bagaimana kamu bertarung, tidak apa-apa, aneh jika kamu tidak egois. Kaisar Xuanwu menghela nafas. Bahkan jika kamu tidak bisa membunuh lawan, kamu pasti tidak akan bisa memberitahu pemenangnya. Kaisar Harimau Putih berkata, pertarungan ini tidak ada artinya. Dari sudut pandangku, kebanyakan dari mereka akan bertarung sampai mereka keluar batas penerus darah dan kemudian membagi hidup dan mati. Itu terlalu mutlak. Kaisar Qilin berbicara dengan santai, apakah kamu lupa Pangeran Ular Tua? Dia juga dalam kondisi batas penerus darah, dan dia dipukuli hingga cacat oleh Ye Chen. Mengaum, mengaum. Ketika beberapa orang sedang berbicara, mereka tiba-tiba mendengar suara nyanyian naga. Memalingkan muka, saya menyadari bahwa Ye Chen dan Kuiba telah mengambil bentuk naga. Ye Chen adalah naga emas, dan Kuiba adalah naga merah. Tak satu pun dari mereka berasal dari keluarga naga. Kedua naga berukuran ratusan kaki, melayang di langit berbintang, bertarung bersama, satu emas dan satu merah, dengan ribuan lampu langit bersinar di mana-mana, sangat mencolok, helai darah mengalir turun,
mereka masih saling serang selama musim gugur, benar-benar ingin bertarung belum berakhir sampai kematian tidak ada habisnya, dan pertempuran itu sangat tragis. Langit berbintang berosilasi lagi, sembuh dalam keruntuhan, dan meledak dalam penyembuhan, seolah membentuk reinkarnasi. Sepotong langit berbintang itu telah menjadi tempat yang kacau, guntur dan listrik saling terkait, berubah menjadi lautan guntur, bukan malapetaka, tetapi bahkan malapetaka, air terjun peri, galaksi, pohon api, gunung api, terlalu banyak ilusi. Di bawah, tidak peduli prasejarah atau surga, tidak peduli para tetua atau junior, mereka semua melihat ke atas. Sejak zaman kuno, tidak ada penerus darah yang muncul pada hari yang sama. Pertempuran ini merupakan peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuh suci Ye Chen dan Kaisar Kuiba menciptakan sungai peri sejarah penaklukan ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, pasti akan memiliki sentuhan yang kuat dalam catatan sejarah dan akan diturunkan dari generasi ke generasi. Banyak orang telah mengambil kristal memori dan mencetak gambar satu demi satu, bukan untuk mengambilnya kembali untuk pamer, tetapi karena pertempuran ini sangat berkesan, mereka ingin menggunakan metode ini untuk merekam momen abadi. Dan mereka sangat tersanjung menyaksikan pertempuran puncak ini. Di luar lingkaran pertempuran, orang-orang terus bermanifestasi dan menatap dengan saksama. Mereka adalah putra Kaisar Surgawi yang telah melarikan diri sebelumnya, tetapi mereka semua berlari kembali, semuanya terengah-engah, dan sepertinya mereka terbang jauh-jauh ke sini. Bagaimana mungkin? Orang kuat prasejarah mengerutkan kening dengan ganas, para kaisar surga telah kembali, dapatkah dianggap bahwa, semua kaisar prasejarah yang mengejar dan membunuh mereka dibunuh oleh mereka? Begitu banyak kaisar prasejarah, apakah mereka semua telah musnah? Bahkan para biksu dari seluruh dunia tercengang. Jawabannya tentu saja tidak. Sebagian besar kaisar yang melarikan diri setengah mati, jadi bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan tempur untuk membantai kaisar klan Hong Huang? Dibawa ke langit berbintang untuk satu lingkaran, dan kemudian hilang. Ketika itu berakhir. Untuk mengatakan bahwa kelompok kaisar dari seluruh dunia ini cukup marah, orang dapat melihat sekilas bahwa kaki dan kaki mereka tidak begitu cepat, jika tidak, mereka tidak akan membuang kaisar dari hutan belantara, dan mereka semua lari. Kembali untuk menonton pertunjukan besar ketika mereka menemukan waktu. Namun, Kaisar Xuan Yuan, itu yang sebenarnya, dia benar-benar menghancurkan seorang kaisar agung, dia ingin kembali untuk membantu Ye Chen dalam pertempuran, tetapi dia baru saja tiba, dan dia melihat peristiwa sebesar itu. Mataku silau. San Sun Moon menatap kehampaan dengan takjub, ada batas warisan darah lainnya. Sungguh mengejutkan bahwa Kuiba membuka batas darah saat ini. Kaisar Tianque hanya bisa menghela nafas. Batas penerus Sue, apakah itu benar-benar menjadi kubis Cina? Sudut mulut Ming Jue berkedut, melihat 3 batas penerus darah pada hari yang sama, peristiwa yang luar biasa, bahkan Kaisar Dunia Bawah belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Tidak umum bagi penerus darah untuk membatasi batas, dan bahkan lebih unik dalam keabadian bagi 2 orang untuk bertarung dengan orang yang membuka batas suksesi darah. Semua kaisar dan anak-anak bergumam pada diri mereka sendiri, hari ini ditakdirkan untuk menjadi luar biasa, terlalu banyak yang tidak mungkin. Episode 2002 Keyakinan yang Runtuh. Mengaum, mengaum. Saat suara nyanyian naga bergema di antara bintang-bintang, kedua naga raksasa yang hancur itu jatuh tanpa urutan tertentu. Ye Chen jatuh ke timur, menghancurkan sepotong langit berbintang, Kuiba jatuh ke barat, tubuh naga besar itu juga meruntuhkan langit berbintang, keduanya diledakkan satu demi satu, dan darah serta tulang beterbangan kemana-mana. Langit. Sebelum perang berakhir, 2 orang yang pingsan berdiri saling berhadapan dengan tubuh peri yang dibangun kembali. Mereka seperti 2 gunung agung, yang tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan apapun di dunia, yang satu didukung oleh tanah yang liar dan subur, dan yang lainnya berdiri di dunia yang kacau, saling berhadapan seperti dewa perang dan dewa iblis. Bunuh. Begitu dia mengumpulkan tubuh dewanya, Kuiba meluncurkan serangannya. Dengan lambaian tangannya, dia memanggil lautan iblis, yang melonjak dan berguling, menelan setiap inci langit berbintang, seperti tirai hitam menutupi langit dan bintang-bintang. Ye Chen lebih cepat dari itu, dia menebas sungai abadi dengan satu telapak tangan, memotong lautan sihir. Dengan cara ini, keduanya tidak bertarung dalam jarak dekat, tetapi berdiri di kedua sisi, dan melancarkan konfrontasi teknik rahasia. Mereka semua dalam keadaan batas penerus darah, dengan energi dan darah yang tidak ada habisnya, mana yang melonjak ke langit, memainkan cara keabadian kaisar terlepas dari konsumsi, setiap kali ada tabrakan besar, ada cahaya malapetaka, mengalir terus. Langit berbintang. Penonton mendecakkan lidah mereka lagi, ini lebih dari berubah-ubah,
Ini benar-benar gila, kelas kaisar tidak pernah bertarung seperti ini, terlalu alami, dengan modal yang kuat, pertarungan menjadi marah. Saat ini, belum lagi para junior, bahkan para tetua pun ketakutan. Ini karena mereka adalah dua raja suci. Jika ini adalah orang bijak atau kaisar semu, entah berapa banyak orang yang akan menderita jika mereka bertarung. Dengan gaya bertarung ini, hal yang paling memalukan adalah bahwa kaisar prasejarah, semuanya pulih pada usia 7 dan 80-an, selalu ingin membunuh dan membantu. Namun, Ye Chen dan Kuiba terlalu sengit, dan pertempuran terlalu bergejolak dan dinamis, sehingga mereka tidak berani berlari untuk ikut bersenang-senang, mudah dibunuh, tetapi sulit untuk kembali. Mereka harus memahami bahwa meskipun mereka berdua di tingkat putra kaisar, arti membuka batas suksesi darah berbeda. Mereka tidak lagi setingkat dengan Ye Chen dan Kuiba, dan mereka akan kehilangan nyawa jika bertindak gegabah. Engah. Engah. Di bawah mata semua orang, dua bunga darah yang lebih cantik meledak bersamaan. Ye Chen dan Kuiba dimakamkan lagi, dan para penonton terbiasa menonton pertempuran. Menghitungnya secara detail, sejak awal pertempuran, mereka telah bertarung selama lebih dari 800 ronde, dan keduanya telah meledak tidak kurang dari 100 kali, tetapi begitu diledakkan, mereka akan pulih sekali. Hanya 3 atau 5 napas, kedua tubuh emas itu dibentuk kembali. Gemuruh terdengar lagi, dan kedua orang gila itu bertarung bersama lagi, baik bertarung dekat satu sama lain, atau menggunakan teknik rahasia untuk bertarung satu sama lain, dari langit berbintang timur ke langit berbintang barat. Dari langit berbintang barat ke langit berbintang selatan. Dari Xingyu di selatan, dia bertarung ke kehampaan di barat. Dari kehampaan di barat, dia bertarung ke Misti di utara, tanpa menunggu beberapa saat, dia bertarung dengan gila. Berkat batas penerus darah, jika itu adalah putra kaisar biasa, dia akan kelelahan jika dia tidak dipukuli sampai mati. Hong Huang Qilin Jiu Chen mengangkat tangannya, menyeringai dan mendecakkan lidahnya, tampak terpesona. Sayang sekali Yao Qi sudah mati, kalau tidak akan lebih hidup. Tian Suo menghela nafas. Sial, sial. Begitu Tian Suo selesai berbicara, dia mendengar raungan bergema dari segala arah, dan sekelompok kaisar prasejarah datang dari jauh, dengan wajah ganas, seperti anjing gila. Benar, kaisar prasejarah yang mengejar dan membunuh putra kaisar surga semuanya lari mundur satu per satu. Mereka penuh amarah ketika gagal mengejar putra kaisar surga, jadi mereka lari kembali untuk membantu. Namun, ketika mereka tiba, mereka baru saja akan memulai pertempuran dengan kaisar surga ketika mereka dikejutkan oleh pemandangan kehampaan. Sama seperti kaisar surga sebelumnya, ekspresi mereka tertegun, dan kemudian, mata mereka menjadi dingin. Penuh dengan horor. Keheranan inilah yang membuat mereka melupakan pertarungan, dan mereka semua menatap kosong, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa kaisar prasejarahnya juga akan memiliki darah untuk mewarisi batas, dan dewa benar-benar menjaganya. Engah. Di ronde ke-900, di satu sisi pertempuran, seseorang jatuh, bukan Ye Chen, tapi Kuiba. Raja ini abadi. Kuiba meraung, dan menyerbu ke langit. Ye Chen melakukan tendangan voli, telapak tangannya seperti gunung, dan menghancurkannya menjadi segumpal daging. Ahaa. Meskipun dia berubah menjadi daging, dia masih bisa mendengar raungan Kuiba, daging dan darahnya menggeliat, dan kekuatan keabadian melahirkan cahaya abadi, dan gumpalan daging dan darah itu membentuk kembali bentuk manusia dengan kecepatan yang terlihat oleh orang telanjang. Mata. Ye Chen tetap diam, dan melangkah maju untuk memberikan telapak tangan lainnya. Engah. Kaisar Kuiba, yang belum berbentuk manusia, dipukuli kembali ke bentuk aslinya, berubah menjadi genangan daging dan darah merah. Ahaa. Kuiba meraung marah, ingin melarikan diri, untuk membentuk kembali tubuh emasnya saat melarikan diri, lalu melawan Ye Chen lagi. Sayang sekali Ye Chen tidak memberinya kesempatan, jadi dia menamparnya lagi dan menghentikannya. Engah. 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 Setelah itu, pemandangan menjadi sedikit menakutkan. Setiap kali Kuiba ingin membentuk kembali, dia terpesona oleh telapak tangan Ye Chen. Batas Sueji tidak dapat dibunuh atau dilukai. Dia membentuk kembali tubuhnya berulang kali, dan dipukuli kembali ke bentuk aslinya lagi dan lagi. Raungan gila bergema melalui bintang-bintang, Kuiba dipukuli dengan gila-gilaan, dan dia dalam keadaan keabadian, tetapi dia ditekan dan dipukuli oleh Ye Chen, dan dia tidak bisa bangun, bahkan jika dia diberi 3 atau 5 napas. Waktu. Tapi Ye Chen tidak akan pernah memberinya 3 atau 5 nafas yang dia harapkan. Dia telah bertarung melawan batas penerus darah sebelumnya, bagaimana mungkin Ye Chen tidak tahu betapa buruknya keadaan ini, entah kekuatan tempurnya benar-benar ditekan,
atau dia dipukuli sampai menjadi abu sepenuhnya, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa menerobos batas penerus darah. Karena itu, dia tidak memberi Kuiba kesempatan untuk mengatur napas, satu demi satu telapak tangan tanpa henti, tujuannya sangat jelas, yaitu untuk menghajar Kaisar Kuiba menjadi abu. Tolong cepat. Orang kuat prasejarah tidak tahan lagi, dan berteriak satu demi satu. Bunuh. Tak perlu dikatakan, lebih dari 40 Kaisar Hong Huang telah membuat mereka kewalahan. Jika mereka ingin mengulur waktu agar Kuiba membentuk kembali tubuh emasnya, dia tidak boleh dimusnahkan, jika tidak konsekuensinya akan serius. Hei! Melihat ini, putra Kaisar Surgawi bergegas ke lautan kekacauan tanpa urutan tertentu. Keluar. Kaisar Hong Huang sangat marah, memisahkan selusin Kaisar, dan memblokir Kaisar Surga. Sekitar 20 Kaisar yang tersisa semuanya memasuki bintang, dan bergabung untuk mengepung Ye Chen. Ye Chen sudah menduga bahwa dia mengorbankan portal domain teleportasi dan melarikan diri ke dalamnya bersama Kaisar Kuiba yang masih dalam keadaan berlumuran darah dan lumpur, dan menghilang seketika, hanya mendengar raungan dan ledakan. Bajingan! 20 atau lebih Kaisar prasejarah yang telah terbunuh menabrak ruang kosong di seluruh langit, tetapi gagal menangkap Ye Chen, dan melarikan diri dengan gerbang domain. Sangat sulit untuk menemukannya. Langit berbintang timur. Seorang Kaisar prasejarah berteriak keras, membuka mata ketiganya di antara alisnya, dan menemukan arah kemana Ye Chen melarikan diri. Meskipun dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran, dia bisa membimbing Kaisar prasejarah. Pada saat itu, lebih dari 20 Kaisar juga mempersembahkan korban ke gerbang domain, mengukir koordinat, dan langsung pergi ke timur untuk membunuh. Mereka pergi, dan pembangkit tenaga prasejarah juga melonjak seperti air pasang, mengejar dan membunuh mereka. Para biarawan surga, tanpa urutan tertentu, ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Kuiba dihancurkan. Lusinan Kaisar Purba dan Kaisar Surga yang masih berperang juga berhenti berperang dan langsung pergi ke timur. Engah! Engah! Engah. Di portal domain teleportasi, darah berceceran, dan Ye Chen masih memukuli telapak tangan satu demi satu. Ahaa. Raungan Kaisar Kuiba penuh dengan kesedihan dan kemarahan, jadi bagaimana jika dia membuka batas Sueji, atau ditekan dan dipukuli oleh Ye Chen, jadi bagaimana jika dia abadi, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membentuk kembali emasnya. Tubuh. Fakta kejam membuatnya mengerti bahwa meskipun batas suksesi darah dilanggar, itu tidak terkalahkan pada level yang sama. Kalah, dia kalah lagi, lebih teliti dari yang pertama kali. Pikirannya hancur untuk kedua kalinya di tengah raungan. Dia dipenggal oleh Ye Chen sekali, dan dia membuka batas keabadian dan suksesi darah di langit, dia pikir itu adalah belas kasihan dewa, dan dia pikir mendiang Kaisar yang memberinya kesempatan untuk membunuh Ye Chen, tetapi kesempatan ini membuatnya semakin putus asa. Pada ketinggian yang sama dengan Ye Chen, dia masih kalah dari tubuh suci. Ahaa. Terdengar raungan menakutkan lainnya, dan dia, yang mentalnya rusak, benar-benar meledakkan dirinya sendiri. Suara gemuruh itu besar dan bahkan lebih kuat, menghancurkan pintu domain teleportasi dan meruntuhkan langit berbintang. Beberapa bintang di dekatnya, satu demi satu, berubah menjadi abu karena syok. Karena dia meledakkan dirinya sendiri, Ye Chen juga terluka parah, dan tubuh sucinya meledak menjadi kabut darah. Namun, bukan apa-apa, dia masih dalam kondisi batas Sueji, dan dia pulih dalam 3 tarikan napas. Adapun putra Kuiba, kali ini, dia benar-benar terkubur, batas Sueji abadi, tetapi dia bisa bunuh diri, penghancuran dirinya, bahkan pikiran dan tubuh aslinya, juga dikorbankan. Sayang sekali dia mencoba yang terbaik untuk meledakkan dirinya, tetapi dia tidak bisa membuat Ye Chen dimakamkan bersamanya. Angin bintang meraung, dan Kaisar prasejarah tiba dan melarikan diri dari portal domain teleportasi. Pada saat yang sama, para master prasejarah, para biarawan surga, dan putra Kaisar Surga juga datang. Hanya saja mereka datang dan gagal mengejar penghancuran diri Kuiba. Mati. Kui Niu bertanya ragu-ragu. Jiwa Kuiba telah terkubur. Qi Yangzi melirik ketiadaan dan memberikan jawaban yang pasti. Gudong. Kata-katanya membuat semua pembudidaya di langit menelan ludah mereka, darah mengikuti batasnya. Kekal. Benar-benar terbunuh. Tepatnya, dia tidak terbunuh, tetapi Kuiba meledakkan dirinya sendiri. Namun, ini tidak berbeda, bahkan jika Kuiba tidak meledakkan dirinya, dia masih akan dipukuli sampai menjadi abu oleh Ye Chen. Yang terpenting adalah pikiran Kuiba telah runtuh dan keyakinannya telah dipatahkan, bahkan jika Ye Chen memberinya kesempatan untuk membentuk kembali tubuhnya, dia tidak akan bisa mengalahkan Ye Chen, karena dia telah kehilangan hati yang kuat. Meledakkan diri adalah caranya melarikan diri,
dan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk hidup lebih lama lagi. Itu terlalu alami. Kaisar kera kecil menyeringai, menatap Ye Chen seolah-olah dia sedang melihat dewa. Mendominasi tubuh suci. Junior Zutian sangat bersemangat, mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi, dan berteriak memanggil Ye Chen. Mitos telah diciptakan lagi. Para tetua langit semua menunjukkan senyum puas dalam hal mendukung penampilan, itu pastilah tubuh suci kuno. Itu tidak sebaik dia. Kaisar dan putra surga tersenyum dan menggelengkan kepala, berpikir bahwa bahkan jika mereka membuka batas suksesi darah, mereka tidak akan mampu melawan Ye Chen. Kaisar klan Kuiba adalah contoh berdarah. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Pusat-pusat kekuatan prasejarah meraung, tidak dapat menerima kenyataan kejam ini. Mereka berpikir bahwa Kaisar Kuiba akan dapat membalikkan keadaan, tetapi akhir di depannya benar-benar putus asa. Kasihanilah, biarkan Hong Huang dikalahkan lebih teliti. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah suara diskusi, keterkejutan, dan gemuruh, Ye Chen bergerak, dan berjalan menuju Kaisar Hong Huang selangkah demi selangkah dengan langkah ulet. Namun ada ritme yang mengguncang pikiran orang dan membuat mereka berdenyut. Ekspresinya masih acuh tak acuh, tanpa emosi, darahnya beterbangan, dan dia memegang pedang pembunuh berlumuran darah, seperti perpaduan Dewa Perang 8 Desolation dan Dewa Iblis tak tertandingi, dengan roh pembunuh dan roh jahat beterbangan di langit. Episode 2003 Membunuh Dewa Iblis. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan suara bang-bang, pemandangan di langit berbintang menjadi sangat mengejutkan. Ye Chen berjalan menuju Kaisar selangkah demi selangkah, sementara lebih dari 40 Kaisar semuanya mundur selangkah demi selangkah. Dapat dilihat bahwa ekspresi masing-masing putra Kaisar Desolate Agung pucat, dan tangan yang memegang pedang bergetar. Susi mundur terlalu cepat, tanpa sengaja jatuh, dan setelah bangun, dia masih mundur, dan dia harus mundur ke tepi alam semesta sebelum selesai tampaknya, di mata mereka, Ye Chen adalah iblis yang menakutkan. Ironi luar biasa lainnya. Mereka semua adalah putra Kaisar, dan mereka juga putra Kaisar prasejarah, mana yang tidak mendominasi darah, dan mana yang tidak membawa kemuliaan. Ada lebih dari 40 patung, dan jumlahnya benar-benar menghancurkan Ye Chen. Tidak ada yang berani melawan kelompok yang ditakuti oleh Ye Chen sendirian melangkah mundur, kesombongan Kaisar hilang. Apakah ini kekuatan tubuh suci? Gumam Kaisar Surga, juga terkejut dengan pemandangan ini, dia adalah seorang raja yang memandang rendah semua Kaisar sendirian, itu saja, mereka tidak sebaik Ye Chen, dan tidak ada yang bisa menaungi kecemerlangannya. Wajahnya terlalu panjang. Para tetua Zutian sangat bersemangat. Ketika mereka masih muda, mereka tidak sehebat Ye Chen. Memalukan, penghinaan yang memalukan. Pria kuat itu gemetar karena marah, lebih dari 40 kaisar dari kelompok prasejarah besar mendesak, kemungkinan menang setidaknya 50-50, tetapi sayangnya, tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa Kaisar Hong Huang takut dipukuli, dan bahkan Kaisar Kuiba yang melanggar batas penerus darah bukanlah lawan Ye Chen, dan terpaksa meledakkan dirinya, apalagi mereka, begitu disebut kepercayaan, sejak Kaisar Kuiba meninggal, itu menjadi awan yang berlalu. Ayo pergi. Mundur, seorang Kaisar prasejarah menoleh dan melarikan diri, menggunakan metode abadi untuk melarikan diri dari dunia. Pelariannya mengerikan, semua Kaisar berbalik tanpa menoleh ke belakang, mereka terlalu takut untuk mengangkat kepala dalam pertarungan, tetapi postur melarikan diri lebih mendominasi daripada yang lain. Ledakan. Ye Chen juga bergerak, menghancurkan langit berbintang dengan satu langkah, mengecilkan tanah menjadi beberapa inci, dan mengejar seorang kaisar. Aku akan bertarung denganmu, kaisar berteriak keras, matanya penuh ketakutan, dan ada sentuhan kegilaan. Tubuh perinya berkembang pesat, dan roh primordialnya juga terbakar, dan kekuatan kepunahan tiba-tiba muncul. Ledakan. Terdengar suara gemuruh, dan kaisar meledakkan dirinya, dan semua kekuatan pukulan diarahkan ke Ye Chen. Engah. Tubuh suci Ye Chen, darah dan tulang dari ledakan terbang melintasi, dan menjadi tubuh yang rusak, tetapi dia pulih dalam keabadian. Adegan yang mengejutkan ini membuat semua biksu mendecakkan lidah. Kaisar lain terpaksa meledakkan dirinya sendiri. Tidak menakutkan menjadi lemah dalam kekuatan tempur. Yang mengerikan adalah keruntuhan pikiran dan keyakinan yang hancur. Sama seperti kaisar prasejarah yang meledakkan dirinya, itu mungkin melegakan. Seorang kaisar meledakkan dirinya, dan kaisar lainnya bahkan lebih tidak bermoral. Namun, masih ada beberapa kaisar yang kaki dan kakinya tidak terlalu bagus, dan Ye Chen menyusul. Engah, engah, engah. Cahaya darah berlanjut, dan bunga darah mekar satu demi satu.
Dalam 3 tarikan napas, 3 kaisar prasejarah dipenggal sebelum dan sesudahnya. Mereka bukannya tidak mampu berperang, tetapi mereka tidak berani berperang karena takut pada Ye Chen, sehingga mereka terbunuh saat bertemu satu sama lain. Setelah membunuh 3 lagi, Ye Chen tidak berhenti, dan terus membunuh Dewa Iblis itu. Di depan, kaisar yang melarikan diri tidak berani berhenti sama sekali, dan dia mempercepat kecepatannya. Sosoknya yang melarikan diri seperti dewa yang tak tertandingi. Semua orang tahu bahwa jika dia berlari cepat, dia mungkin tidak akan mati, tetapi jika dia berlari perlahan, dia pasti akan mati, dan 4 kaisar sebelum dan sesudah dimakamkan, yang merupakan pelajaran dari masa lalu. Ledakan. Ledakan. Langit berbintang kembali ramai, mengejar dan melarikan diri, disertai ledakan di sepanjang jalan, potongan-potongan ruang runtuh, bintang-bintang meledak, dan dalam jalinan darah dan tulang, mereka diwarnai merah. Engah. Engah. Pembunuhan Ye Chen tidak berhenti, setiap kali dia menyusul satu, saat berikutnya, itu adalah pengetahuan guntur. Dia berada dalam keadaan batas suksesi darah, hampir abadi, yang memberinya modal yang cukup. Ledakan. Ledakan. Raungan yang mencengangkan tidak ada habisnya, mengguncang langit berbintang. Sebagian besar itu adalah penghancuran diri kaisar prasejarah, yang diambil alih oleh Ye Chen, dan dia meledakkan dirinya sebelum dia bisa melakukan satu gerakan pun. Langit terkejut, dan kumpulan demi kumpulan beku bergegas. Melihat pemandangan berdarah, hati mereka bergetar. Jika saya tahu ada pertunjukan sebesar itu, saya akan mundur. Terlalu banyak senior berkata dengan menyesal. Penaklukan antara kaisar dan anak laki-laki adalah kekalahan total. Seseorang berkata dengan emosi, saya juga mendengar bahwa Kaisar Kuiba juga membuka darah untuk mewarisi batas, dan dia dipaksa meledakkan dirinya dengan tubuh suci. Terlalu banyak orang hari ini. Tidak mungkin, ada juga Dewa Timur Yaochi, sungguh menakjubkan, tapi masih terkubur. Era ini ditakdirkan untuk mulia, dan tubuh suci kuno telah bangkit dengan kuat. Mereka semua tiba-tiba merasa bahwa mereka semakin tua. Engah. Di tengah diskusi, kaisar lain menumpahkan darah di langit berbintang. Kaisar ini sangat gigih dan memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup, cahaya abadi keluar dari tubuhnya, dan itu adalah artefak magis untuk melindungi tubuhnya, berharap dapat mengulur waktu untuk melarikan diri. Ye Chen tetap diam, dan mempersembahkan korban ke Chaos Cauldron. Tidak ada tungku tembaga, cermin ajaib, atau pagoda peri yang bisa menghentikan kekuatannya. Sejumlah artefak magis dihancurkan, dan pecahan artefak magis runtuh ke langit berbintang, yang sangat cerah. Senjata ajaib itu rusak, dan kaisar sangat terkejut sehingga dia memuntahkan darah dan mundur. Sebelum dia bisa menghentikan sosoknya, dia dipotong lagi oleh pedang Ye Chen. Ketika dia menstabilkan sosoknya, Ye Chen membunuhnya seperti hantu lagi. Dewa Angin Pedang menembus ruang kosong, dan menebasnya di langit berbintang dengan satu pedang. Darah putra kaisar sangat mencolok. Sebelum dan sesudah, 9 kaisar telah dihancurkan. Tapi pembunuhan ini masih terjadi, tapi tidak ada seorang pun kaisar yang menjadi sasaran Ye Chen yang bisa melarikan diri. Sialan. Zundi prasejarah sangat marah dan mau tidak mau menyerang, menutupi langit berbintang dengan telapak tangannya. Dia adalah Zundi, dan telapak tangannya cukup untuk menghancurkan Ye Chen menjadi abu. Hal yang sama tidak cukup untuk lihat, tidak mungkin, ini adalah penindasan absolut dari kekuatan tempur. Namun, sebelum telapak tangan jatuh, seberkas cahaya surgawi kaisar datang dari langit berbintang yang jauh, menghancurkan telapak tangan, dan juga menghantam kaisar semu prasejarah. Engah. Bunga darah yang cantik itu menarik perhatian, dan seorang kaisar semu prasejarah langsung musnah di tempat. Melihat ini, pembangkit tenaga listrik prasejarah bergetar, dan dia tidak berani bertindak gegabah, mengetahui dari mana sinar cahaya surgawi kaisar berasal, siapa lagi selain 5 area terlarang. Mereka telah menatap ke sisi ini, menatap ke para biarawan surga, menatap orang-orang kuat prasejarah. Begitu seseorang bergabung dengan penaklukan generasi muda, mereka akan menyerang tanpa ragu-ragu. Keadilan, praktik di area terlarang memang adil, jika yang ditembak adalah biksu dari surga, mereka juga akan menawarkan pengetahuan. Engah, engah, engah. Saat berbicara, 3 kaisar prasejarah ditangkap oleh Ye Chen, dan mereka adalah 3 kaisar kembar. Meskipun kekuatan tempur mereka kuat, kecepatan mereka terlalu lemah, dan mereka tertinggal oleh kaisar besar lainnya. Ye Chen tidak dapat mengejar kaisar besar itu, jadi dia akan menyerang ketiga kaisar kembar ini. Kaisar Dao cocok menjadi satu. Mengikuti teriakan putra tertua, putra kedua dan ketiga benar-benar bergabung ke dalam tubuhnya, seperti nama metode abadi yang dia teriakkan, ketiganya benar-benar menjadi satu.
Dalam sekejap, cahaya langit yang bersinar melonjak ke langit, dan Kaisar 3 dalam 1, terlepas dari auranya, kekuatan tempur, asal-usul, dan Daoyun, semuanya berubah dalam sekejap, dengan sublimasi kualitatif, berdiri di zaman prasejarah. Tanah Iblis, hanya dewa perang, raja prasejarah udara yang bergejolak berkumpul menjadi lautan, menelan setiap jengkal langit berbintang. Murid Kaisar ditutupi dengan mata merah, dan bahkan lubangnya bernoda merah. Wajah itu terdistorsi, ganas dan menakutkan, dengan sepasang taring terbuka penuh, dan seluruh orang itu lebih menakutkan daripada hantu. Ekspresi Ye Chen acuh tak acuh, dia tidak membuka mulut untuk berbicara, dia mengambil langkah ke seberang, dan melangkah ke tanah liar dan magis, berniat untuk membunuh Kaisar Qi, secara paksa di dunia penglihatan Kaisar. Anti pelanggan telanjang adalah yang utama. Bunuh. Kaisar 3 dalam 1 meraung, membuka mata ketiganya di antara alisnya, dan menembakkan petir kepunahan, yang juga merupakan semacam cara keabadian Kaisar. Ye Chen tidak mengelak, atau bertahan, membiarkan guntur menembus kepalanya. Dan dia juga dengan paksa membunuh Kaisar 3 dalam 1, dengan satu jari dari ribuan teknik rahasia, dia juga membuat lubang berdarah di kepala lawan, dan hampir memusnahkan jiwa Kaisar di tempat. Engah. Kaisar 3 dalam 1 menyemburkan darah dan berbalik ke samping, dia juga terluka, tetapi lubang darah di kepala Ye Chen sembuh dalam sekejap, sedangkan bagi mereka, lukanya sangat sulit disembuhkan, dan bahkan roh primordial terbelah. Sama dengan tingkat putra Kaisar, ini adalah jarak antara batas suksesi darah, dalam keadaan keabadian, Ye Chen dapat sepenuhnya mengabaikan gerakan, mengabaikan serangan lawan, dan menyerang dari depan. Bunuh. Kaisar 3 dalam 1 menstabilkan sosoknya, meraung lagi, dan ingin mengorbankan metode abadi lagi. Namun, Ye Chen tidak memberinya kesempatan, dia membunuhnya dalam sekejap, menusuk dadanya seperti pisau ajaib, menghancurkan tulang dadanya, dan membongkar organ dalamnya. Ahaa! Kaisar 3 dalam 1 meraung dan tiba-tiba melelehkan tubuhnya. Bentuk aslinya sangat besar, mengapa dia seperti gunung, dan bentuknya menakutkan, dia memiliki kepala naga yang besar, tetapi dia memiliki tubuh harimau, dengan sirip di punggungnya, seluruh tubuhnya ditutupi sisik, dan sepasang mata darah sebesar tong anggur, penuh tirani dan haus darah, membuat orang merasa kesurupan. Langit berbintang runtuh berkeping-keping karena monster besarnya. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen seperti belalang kecil, tidak mencolok, ditelan dalam satu tegukan. Melihat pemandangan ini, para biksu yang menonton dari segala arah tidak bisa menahan nafas. Kaisar 3 dalam 1 begitu alami, dia bahkan berani menelan Ekaristi, apakah berguna untuk menelannya? Itulah ritme mencari kegembiraan. Benar saja, Ye Chen mengotori perut Kaisar, membuat lubang darah satu demi satu. Kaisar 3 dalam 1 meratap, berguling kesakitan di langit berbintang, mencoba memuntahkan Ye Chen, tetapi gagal. Engah. Ye Chen keluar, memotong tubuh Kaisar dengan pedang, dan melompat keluar seperti naga. Hanya 3 atau 5 langkah sebelum dan sesudah, Kaisar dikalahkan, dan negara bagian 3 dalam 1 juga berubah menjadi 3 orang, terbang ke 3 arah, setiap darah menetes, dan keseluruhannya tidak terlihat seperti siapapun. Kembali dengan cepat. Kaisar tertua berteriak, menyeret sisa tubuhnya, dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Dia tidak perlu menelepon, kedua saudara laki-lakinya juga melarikan diri, dan negara 3 dalam 1 bukanlah lawan Ye Chen, jadi apa gunanya bertarung? Mereka ingin pergi, tetapi Ye Chen tidak mau. Dia menebas putra tertua ketiga dengan pedang dan memusnahkan roh primordialnya. Putra Kaisar dihancurkan menjadi daging olehnya, dan jiwa yang melarikan diri juga ditelan olehnya. Hanya dalam satu nafas, kedua Kaisar dimakamkan, hanya Kaisar tertua yang masih buron, dia sangat yakin bahwa dia akan dapat melarikan diri, dan berpikir bahwa dia masih dapat diselamatkan lagi, dan dia akan selamat jika dia tidak sepenuhnya mati. Diselamatkan. Sayangnya, kenyataan dan cita-cita selalu berseberangan. Ye Chen menginjak Taixu, melewati kehampaan, dan telapak tangannya seperti gunung, menghancurkan dunia. Kaisar tertua tiba-tiba membeku, matanya penuh kegilaan, dia membakar Yuan-Yuan dan Shou Yuan dengan imbalan kekuatan tempur yang kuat, dan mengorbankan semua senjata ajaib yang tersembunyi di tubuhnya sekaligus, hanya untuk memblokir telapak tangan Ye Chen. Episode 2004 Melewati Cinta. Dentang. Retakan. Kapan? Suara itu tidak terputus, meskipun garing, banyak senjata ajaib meledak di bawah telapak tangan Ye Chen. Mata Kaisar tertua merah, dan dia mengaktifkan jalan keabadian Kaisar lagi, menopang patung seorang pria berdiri tegak, yang merupakan golemnya dari jalan luar. Ini adalah kartu trufnya dan ketergantungan terakhirnya. Ledakan.
Ye Chen menjatuhkan telapak tangannya, dan golem sesat yang dia pukul berdengung, tapi dia tidak menghancurkannya. Satu tamparan tidak cukup, jadi dia menambahkan tamparan lain, dan golem sesat yang berdiri itu meledak di tempat. Engah. Putra tertua kaisar benar-benar dikalahkan, dan telapak tangan Ye Chen tidak bisa lagi ditahan, anggota tubuhnya, organ dalam, dan 8 meridian, termasuk Yuan Yuan, Shenhai, dan Yuan Shen, semuanya runtuh sedikit demi sedikit. Ahaa. Sebelum meninggal, dia meraung lagi, dari jiwa, penuh keengganan, amarah dan kesedihan. Sungguh keluarga yang mulia dari 3 kaisar, tetapi mereka semua dimakamkan dalam 1 hari. Wajah apa yang akan mereka miliki jika mereka mati kali ini, dan pergi menemui mendiang kaisar? Reputasi kaisar benar-benar dipermalukan oleh mereka. Ye Chen tidak senang atau khawatir, dan berjalan perlahan di tengah gemuruh. Jalan darah lainnya, membuka jalan menuju kedalaman langit berbintang. Langit terguncang, dan dunia prasejarah juga terguncang, dan mereka yang juga tersentuh adalah 2 makhluk tertinggi dunia bawah. Mereka masih berdiri di Gunung Jiming, memandang ke langit dengan tenang, mata makhluk tertinggi sedikit linglung, cara membunuh Ye Chen, mereka semua telah menginjaknya sebelumnya, untuk menjadi yang tertinggi, yang mana yang tidak diinjak tulang kering dan darah menetes mereka yang datang memandang Ye Chen, seperti melihat mereka saat itu. Tak satu pun dari 2 makhluk tertinggi menyangkal bahwa mereka berada pada level yang sama dengan Ye Chen, dan tidak ada yang bisa menandingi Ye Chen dalam hal rekor melawan surga. Pada titik tertentu, langit berbintang menjadi sunyi, dan pembunuhan Ye Chen berakhir. Dalam kabut darah, Ye Chen memegang pedang pembunuh, menginjak langit berbintang, dan berjalan terhuyung-huyung, punggungnya suram. Pada saat ini, dia tidak lagi dalam kondisi batas penerus darah, tubuh sucinya yang mendominasi ditutupi dengan selokan darah, banyak otot dan tulang terbuka, dan rambut panjangnya yang tergerai, ternoda darah, terbawa angin bintang. Dia menang, dan kembali dengan kekalahan setelah pembunuhan lainnya. Tapi dia juga kalah, dia memenangkan Hong Huang, tapi dia kehilangan kekasihnya, cinta yang hilang tidak akan pernah bisa ditemukan lagi. Melihat sosoknya, semua pembudidaya di langit terdiam, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Dia dikurung di bawah perubahan kehidupan, seperti dewa perang kiamat. Dia jelas berada di masa jayanya, tapi dia sangat tua. Dalam keadaan linglung, dunia masih bisa melihat di belakangnya, ada jalan darah, jalan itu diaspal dengan darah dan tulang, dari kaisar hingga pangeran, memang ada gunungan mayat dan sungai darah. Dia brilian sepanjang jalan, masing-masing dimainkan, dia adalah mitos yang hidup. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, Ye Chen hampir jatuh, dan akhirnya jatuh di langit berbintang. Dong Huang Taixin datang dari langit, mendukungnya, lalu menghilang ke langit berbintang. Xiao Chen, Ming Jue dan Bai Zi juga dibawa pergi bersama, tapi mata mereka penuh dengan kesedihan. Setelah dia pergi, para kultivator surga berdiri di sana untuk waktu yang lama, dengan ekspresi kabur dan pikiran yang belum selesai. Mereka menyaksikan Ye Chen membunuhnya sepanjang jalan. Dia adalah dewa perang, dewa iblis, dan dewa pembunuhan, dan dia adalah orang gila yang keluar masuk orang gila ini menulis paragraf legenda. Sangat tidak nyaman untuk pergi melihat klan prasejarah lagi. Sejak Ye Chen kembali dari kelahirannya kembali, kerugiannya semakin parah setiap saat. Para pangeran dan pangeran hampir sepenuhnya musnah. Dalam pertempuran ini, lebih dari 30 kaisar dipenggal, dan lebih dari 80% dari mereka dibunuh oleh Ye Chen pembangkit tenaga prasejarah lainnya, ada kematian yang tak terhitung jumlahnya, dan itu bukan hanya kerugian besar. Dia harus mati. Orang kuat di hutan belantara mengertakkan gigi, tampak mengerikan seperti hantu, hanya menunggu kaisar di hutan belantara mengatur ulang barisannya, tanpa penerus darah untuk membantunya bertarung, dia mungkin tidak akan kalah dalam pertempuran dengan Ye Chen. Di pagi hari, Heng Yuezong damai. Di puncak Yunfei, anak-anak terkikik lembut dan renyah sekelompok anak kecil sedang bermain, mengejar dan bermain-main di rerumputan, berjalan terhuyung-huyung seperti peri kecil, lugu dan cemerlang. Semua gadis ada di sana, menonton dengan tenang, dengan kelembutan keibuan. Ini biasa, terpuji, mengharukan. Segera, anak-anak kecil itu berhenti bermain, mengangkat wajah mereka, dan melihat ke dalam kehampaan. Seseorang mendarat di ketiadaan, tapi Dong Huang Taixin. Semua gadis bangkit satu demi satu dan membungkuk memberi hormat. Dong Huang Taixin tidak berkata apa-apa, hanya mengibaskan lengan bajunya dengan lembut, dan melepaskan Ye Chen, Ming Jue, Bai Zi dan Xiao Chen. Ye Chen dalam keadaan koma, Ming Jue dan wujud mereka sangat berwarna dan berlumuran darah. Stabil, hampir jatuh ke tanah, dan kemudian, satu demi satu menyemburkan darah. Gadis-gadis itu bergegas maju, terlihat sedikit pucat,
Tetapi melihat bahwa Ye Chen baik-baik saja, mereka menghela nafas lega. Mengapa? Dong Huang Taixin menghela nafas, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di mana Jining Xuang? Gadis-gadis itu memalingkan muka dari Dong Huang Taixin dan memandang Ming Jue dan tiga lainnya. Mengapa? Mereka bertiga juga menghela nafas, tidak berbicara, dan hanya menyerahkan slip giok. Semua gadis sedikit mengernyit, merasakan firasat buruk. Chu Xuan menghancurkan slip giok dengan tangannya, dan gambar muncul di lautan dewa mereka satu persatu, pertarungan di reruntuhan Tianzun, dunia berdarah, Jining Xuang dikutuk, dan Jining Xuang dimakamkan di lautan kekacauan. Ini. Semua gadis menutupi mulut giok mereka dengan tangan, tubuh halus mereka tidak bisa menahan gemetar, dan mata mereka penuh kabut. Ketiga Ming Jue menggelengkan kepala tanpa daya, tidak mengganggu, dan pergi secara terpisah. 4 dari mereka keluar dari Dacu, tetapi hanya 3 dari mereka yang kembali. Meskipun mereka memenangkan kemenangan penuh dalam pertempuran ini, mereka kalah dari Jining Xuang, dan kekalahan itu sangat tragis. Tak lama kemudian, rasa sedih yang mendalam menyelimuti puncak Yunfei. Anggota Sekte Heng Yue juga merasakan ada sesuatu yang salah. Bahkan si Tunan dan Xie Yun, yang biasanya nakal, jauh lebih jujur. Mereka tidak tahu kebenarannya sampai nanti, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuknya. Langit. Ye Chen dipindahkan ke ruangan, seperti patung yang diukir di batu, tidak bergerak, tertutup debu perubahan kehidupan, meskipun bekas luka di sekujur tubuhnya telah sembuh, tetapi dirusak oleh tahun-tahun. Semua gadis tampak tertekan, dengan air mata berlinang, kecelakaan itu terjadi terlalu tiba-tiba, mereka tidak mengharapkan kematian Jining Xuang, dia adalah istri Ye Chen, bisa dibayangkan betapa kematiannya menimpa Ye Chen. Xiao Yefan dan Xiao Yeling juga ada di sana, meski kecil, mereka sangat pintar, dan merasa suasananya tidak pas. Terutama Xiao Yefan yang selalu melihat ke kiri dan ke kanan, mencari ibunya. Pada saat ini, semua gadis tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka air mata mereka, sangat menyakitkan kehilangan ibu mereka di usia yang begitu muda. Ye Chen tertidur selama 3 hari, dan bangun lagi di pagi hari keempat. Ayah. Sebelum dia bisa duduk, 2 panggilan kekanak-kanakan terdengar di telinganya. Di samping tempat tidur, ada 2 lelaki kecil berbaring tengkurap, satu adalah Xiao Yeling dan yang lainnya adalah Xiao Yefan, mereka menatapnya dengan mata terbelalak, dan ketika mereka melihatnya bangun, mereka berdua naik ke tempat tidur dan melempar diri mereka ke dalam pelukannya, kepala kecil mereka hanya saling menggosokkan tangan. Ini bukan waktu yang singkat bagi Ye Chen untuk pergi kali ini, dan si kecil sangat merindukannya. Ye Chen tersenyum, memeluk kedua anak itu, penuh kehangatan seorang ayah yang penuh kasih. Tapi melihat Xiao Yefan dalam pelukannya, dia tidak bisa menahan geraman kesakitan, dia kehilangan ibunya. Pintu terbuka, dan semua gadis datang. Melihat ekspresi sedih Ye Chen, mereka ragu untuk berbicara. Mereka ingin menghibur mereka, tetapi mereka tidak tahu bagaimana berbicara. Rasa sakit ini bahkan lebih kejam daripada Ling Qi. Ayah, di mana ibu? Vaner merindukan ibu, ketenangan di ruangan itu akhirnya dipatahkan oleh kata-kata Ye Fan kecil. Pria kecil itu mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arahnya dengan mata besar dan jernih. Singkatnya, hidung semua gadis masam, dan mata indah itu langsung lembab. Ye Chen juga menangis, air mata memenuhi matanya, dan dia tersedak sambil tersenyum, ibumu, kamu telah pergi ke tempat yang jauh. Seberapa jauh? Xiao Yeling berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangat jauh, sangat jauh. Culing melangkah maju dan membawa Xiao Yeling, bawa adikku bermain. Gadis kecil itu sangat patuh, dia menyeret Xiao Yefan dan berlari keluar. Engah. Setelah anak itu pergi, Ye Chen memuntahkan seteguk darah dan jatuh lagi. Semua gadis melangkah maju satu demi satu dan mengucapkan mantra meditasi. Malam tiba, diam-diam. Ye Chen bangun, keluar dari kamar, dan berdiri di luar kamar Xiao Yefan si kecil tidur nyenyak, dan kadang-kadang dia berbicara dengan ibunya dalam tidurnya, dan suara pembicaraan tidur seperti pisau baja, menusuknya jantung. Gadis-gadis itu berdiri tidak jauh, masih ragu untuk berbicara. Ye Chen memberikan senyuman yang dibuat-buat, berbalik dan pergi, duduk di bawah pohon tua, dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan sepotong kayu dari tangannya, memegang pisau pahat di satu tangan, dan mengukir dengan ringan satu per satu. Setiap kali dia memotong pisau, sehelai rambut panjangnya memutih, hingga rambut hitamnya benar-benar berubah menjadi benang perak, dan punggungnya yang tinggi dan lurus langsung bengkok, membuat seluruh tubuhnya terlihat tua. Serbuk gergaji jatuh satu per satu, dan prototipe ukiran kayu terlihat, itu adalah seorang wanita, itu adalah istrinya.
Dia tidak pernah merasa bahwa suara dan senyum Jining Suang begitu jelas pada saat ini, sehingga wanita yang telah meninggalkannya benar-benar memasuki hatinya lagi setelah reinkarnasi yang hebat. Ye Chen, jika ada akhirat, kamu bisa mendoakanku cinta seumur hidup. Di kehidupan sebelumnya, di depan aula utama dan mansion, Jining Suang berbisik pelan, bergema di telinganya lagi. Cinta mereka, dari kehidupan sebelumnya hingga kehidupan ini, akhirnya membuahkan hasil, tetapi masih hancur. Di ujung galaksi, kecantikan wanita itu tidak lagi terlihat. Mereka seperti bunga yang lembut dan indah di sisi lain. Ketika bunga mekar, tidak ada daun. Kehidupan demi kehidupan akan dirindukan. Apa yang dia ukir adalah ukiran kayu, tetapi yang dia pikirkan adalah kehidupan, pertama kali dia bertemu dengannya, dan saat terakhir ketika dia melihatnya mati. Selama periode ini, itu adalah dunia fana. Sebab dan akibat, dalam siklus kematian reinkarnasi, semua menjadi kenangan. Pedang Zuxian sialan. Di Tianxuanmen, ada teriakan dingin. Melihat usia tua Ye Chen, dia menjadi semakin marah. Dia membenci pedang Zuxian dan langit. Menangkan dunia prasejarah, tetapi kehilangan kekasihmu, Kaisar Chen menghela nafas, betapa miripnya dia saat itu. Dia memenangkan dunia, tetapi kehilangan Selirian. Lebih beruntung dari Ye Chen, reinkarnasi besar, bersatu kembali dengan Selirian. Aku, yang jenaka, akan selalu tampil di atas panggung pada saat-saat kritis. Ketika para kaisar berkabung untuk Ye Chen, kata-kata Yu Yu terdengar. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat seorang lelaki malang masuk dengan tangan di tangannya. Dia tampak seperti pencuri pada pandangan pertama, dan setelah melihatnya, dia merasakan tangannya gatal, dan dia memiliki keinginan untuk menyeretnya keluar dan menendangnya. Dia sampai mati. Orang ini, tentu saja, adalah Raja Manusia. Temperamennya, orang biasa, tidak bisa ditiru. Apakah kamu masih hidup? Dong Huang Taixin melirik. Lihat apa yang kamu katakan. Ren Wang tidak menganggapnya serius, dan kemudian melirik Ye Chen di tirai air, jangan khawatir, Jining Suang tidak akan mati. Mendengar ini, semua kuasi. Kaisar tertegun. Aku harus membuat anak itu sedih untuk beberapa hari lagi, jadi aku tidak akan memberitahunya. Raja Manusia menggelengkan kepalanya dan tidak tahu harus berkata apa, dia benar-benar pantas dipukul. Episode 2005 Ekaristi. Langit berbintang sangat luas, damai dan tenang. Tidak ada kekacauan prasejarah, dan langit berbintang damai. Setelah peninggalan Tianzun, orang prasejarah sangat jujur. Biasanya, ada banyak orang prasejarah, sombong dan mendominasi, tetapi hari ini jarang melihat orang prasejarah. Dalam hal ini, definisi yang diberikan oleh langit adalah, takut dipukul. Poin ini, tidak ada yang membantah. Barisan Hong Huang untuk memasuki reruntuhan Tianzun kali ini sangat besar, tetapi menderita kerugian besar. Kelas pangeran dan pangeran hampir musnah, dan lebih dari 2 juta dari 3 juta pasukan terkubur di bawah malapetaka Jining Suang. Apa yang membuat Hong Huang merasa paling tertekan adalah, lebih dari 30 kaisar prasejarah terbunuh. Pukulan seperti itu bisa digambarkan sebagai traumatis, ketidakjujuran yang harus disalahkan. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa Hong Huang sedang merencanakan konspirasi berikutnya. Setelah menderita kerugian yang begitu besar, dia akan mencari peluang untuk mendapatkan kembali posisinya, dan Ye Chen, tubuh suci kuno, harus menjadi fokus mereka. Cahaya matahari pagi menyinari Dacu, dan hari baru pun tiba. Di bawah pohon tua, Ye Chen masih duduk di sana, menatap ukiran kayu Jining Suang dengan bingung, tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Xiao Yefan bangun pagi-pagi sekali hari ini, bersarang di pelukan Ye Chen, dengan mata besar, dan terkadang melihat dengan mata kiri. Semakin dia melihat, semakin tersesat, mata dan tindakannya sepertinya mengatakan, di mana ibu? Ye Chen mengambil ukiran kayu Jining Suang, memeluknya ke dalam pelukannya, dengan lembut mengelus kepala kecilnya, diam-diam menatap ketiadaan, sepertinya bisa melihat Jining Suang balas tersenyum padanya, sebab dan akibat bersamanya, kecuali yang kuno memori, adalah Xiao Yefan, mereka lebih berharga dari kehidupan. Sarapannya hangat, dan semua gadis adalah istri yang lembut, belum lagi Jining Suang, semuanya mengudara. Setelah makan, Ye Chen pergi ke bawah pohon tua lagi, dan duduk diam di sana dengan linglung. Pada siang hari, sesosok cantik terlihat jatuh dari langit, setelah diamati lebih dekat, itu adalah dewi dari suku kuno. Dia telah terluka parah dalam pertempuran sebelumnya dengan Kaisar Hong Huang, dan saat ini, wajahnya masih sedikit pucat. Tidak dapat disangkal bahwa, baginya, peninggalan Tianzun dan rombongannya adalah keberuntungan. Karena pedang Zuxian, Quan Shen Zhang dibuka, darah dipulihkan, dan kekuatan tersembunyi dari sumber aslinya dirangsang.
Setelah transformasi ke Nirvana, itu sudah menjadi patung pangkat putra kaisar yang sebenarnya sangat diharapkan oleh orang-orang kuno. Kemudian, dia datang ke sini kali ini demi anak dari klan penyihir. Benar, Dewi klan Wu masih ada di sini, dalam keadaan tersegel, dan alasan mengapa putra baptis klan Wu terluka parah adalah berkat Dewi Ras kuno. Dewi Ras kuno dikendalikan oleh pedang Zuxian, dia benar-benar gila, dan dia adalah iblis wanita pembunuh. Orang mati tidak dapat dibangkitkan, dan tubuh suci berduka. Dewi suku kuno berbisik, Jining Suang dimakamkan, dia hadir sepanjang waktu, dan dia tahu keadaan pikiran Ye Chen. Ye Chen tersenyum dibuat-buat, menjentikkan tangannya dengan ringan, dan melepaskan putra dewa klan Wu, yang dibekukan olehnya, dengan hanya satu nafas tersisa, yang tidak berbeda dengan kematian, tetapi, hanya nafas yang tersisa adalah harapan. Salahku. Dewi klan kuno tersedak, dan melalui es, dia membelai putra dewa klan Wu, dengan air mata berkilau, di seluruh pipinya, dan dia bisa melihat keadaan putra dewa dari klan Wu, kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa bangun lagi. Pergi ke Tianxuanmen untuk menemukan Renwang, dia mungkin punya cara, kata Ye Chen. Terima kasih. Dewi klan kuno buru-buru menyeka air matanya, dan membawa putra dewa klan Wu langsung ke gerbang Tianxuan. Setelah dia pergi, Xie Yun, Xiong Er, dan Si Tunan muncul. Pertama-tama mereka melihat Xiao Yeling yang sedang bermain, dan kemudian pada menantu Ye Chen yang cantik, dan kemudian mereka berkumpul di bawah pohon tua. Ambil dan bagikan dengan saudara-saudara. Ye Chen mengeluarkan tas penyimpanan, yang berisi harta karun yang dia sapu di reruntuhan Tianzun. Ada senjata rahasia, senjata ajaib, pil, dan gulungan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Dan levelnya adalah tidak rendah, keluarkan dan jual, dan Anda tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidup Anda. Sebenarnya, kami di sini bukan untuk meminta bayi, tetapi untuk menghiburmu, kata bocah laki-laki Xiong Er, tetapi tangannya mati rasa, dan dia memasukkan tas penyimpanan yang diberikan Ye Chen ke selangkangannya. Pikirkan, ini bukan masalah besar. Xie Yun menepuk bahu Ye Chen dengan satu tangan, meraih selangkangan Xiong Er dengan tangan lainnya, dan mengeluarkan tas penyimpanan. Setelah selesai, dia bahkan meremas penis Xiong Er. Ayam, semua kekuatan mengisap dikerahkan, dan Xiong Er yang terjepit menyeringai. Untuk hal semacam ini, yang terbaik adalah pergi keluar dan bersantai. Si Tunan juga kencing. Saat Xie Yun memasukkan tas penyimpanan ke dalam pelukannya, dia mengeluarkan seseorang, dan setelah selesai, dia memasukkannya ke dalam tasnya. Tas. Kalian bertiga berbicara satu sama lain, dengan tulus, tas penyimpanan, tetapi direnggut oleh mereka bertiga. Ye Chen tidak repot-repot berbicara satu sama lain, jika itu adalah hari biasa, dia pasti akan membawa mereka bertiga keluar dan langsung menangis. Tapi sekarang, karena Jining Suang, dia benar-benar tidak bisa marah. Saat berbicara, mereka tiba-tiba mendengar ledakan, menyebabkan anggota klan Heng Yue mengangkat kepala dan melihat ke kejauhan. Ledakan itu keras, dan seseorang masuk ke Dacu, dan jumlahnya sangat besar. Apakah yang kuat menginvasi? Terlalu banyak orang menaiki ketiadaan dan melihat ke sana, dan banyak orang bahkan mengeluarkan rekan mereka dan bersiap untuk bertarung. Hanya Ye Chen yang tahu siapa itu, mereka adalah burung merak yang berwarna-warni. Putri Tianzi dari keluarga ini berperang melawan Kaisar Hong Huang di reruntuhan Tianzun, yang dapat dianggap menunjukkan posisinya. Dia tidak lagi menjaga kenetralan, tetapi berdiri di sisi surga, dan memindahkan keluarganya karena takut akan banjir. Benar saja, pengunjungnya memang burung merak warna-warni. Kaisar Semu Tianxuanmen telah menyapanya, dan merupakan berkah bahwa dia memiliki kekuatan untuk bergabung dengannya. Harus dikatakan bahwa latar belakang klan merak yang berwarna-warni memang sangat dalam, dan barisan yang kuat sangat kuat. Di antara mereka, tidak kurang dari 100 pembangkit tenaga setingkat kaisar, dan ada banyak orang bijak yang tak terhitung jumlahnya pembangkit tenaga listrik tingkat. Klan Merak Tujuh Warna dianggap lemah di antara klan Desolate besar, tetapi mereka masih memiliki barisan ini. Dengan analogi, bisa dibayangkan betapa mengerikan kekuatan keseluruhan klan Desolate besar. Segera, Tanah Chu Utara dan Zongtong dibuka untuk ruang besar, yang menjadi habitat klan Merak yang berwarna-warni selama bertahun-tahun yang akan datang. Klan Merak akan bertarung berdampingan dengan Dacu. Dalam beberapa hari ke depan, suku Hong Huang terus bergabung, seperti suku Merak warna-warni yang sebelumnya tetap netral, tetapi sekarang mereka semua berdiri di sisi langit, dan Dacu akan menjadi sekutu kuat mereka. Sekte Tianxuan secara alami sangat bahagia, dengan tambahan ras ini, kekuatan Dacu menjadi 2 kali lipat dalam sekejap. Pada hari ke-9, Putra Kaisar Surga datang. Setelah beberapa hari pemulihan,
mereka sudah penuh dengan energi dan darah, dan luka mereka pulih. Mereka berkumpul di puncak gadis giok dan berperang melawan reruntuhan Tianzun. Orang-orang kejam ini juga dianggap rekan seperjuangan. Satu-satunya downside adalah istri Ye Chen dimakamkan di lautan kekacauan. Kaisar dan putra juga sangat masuk akal, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Jining Xuang, mereka hanya diam-diam menghela nafas di dalam hati mereka. Dongshen Yaoqi, anak kaisar sejati, bahkan bukan tandingan unicorn liar Jiu Chen, dan bahkan Ye Chen mungkin tidak bisa mengalahkannya. Kematiannya merupakan kerugian besar bagi surga. Pada hari ke-10, semua kaisar dan putra surga kembali satu demi satu, dan hanya ada beberapa dari mereka. Itu adalah kunjungan yang jarang ke Dacu, dan mereka sangat ingin tahu tentang gunung dan sungai yang megah ini. Malam berbintang lainnya. Ye Chen menginjakkan kaki di puncak gunung, memegang kendi, dan minum kendi anggur sendirian, lalu mengeluarkan pedang bambu dan melambaikannya dengan ringan tanpa mana sentuhan kesedihan yang mendalam, setiap gerakan, sepertinya menari kehidupan. Pada malam yang damai, dia berpakaian putih dan memiliki rambut putih. Dia sangat tua. Dia sangat mencolok di puncak gunung Yunfei. Semua gadis merasa tertekan saat melihatnya, dan orang-orang di Hengyue menghela nafas. Langit tanpa ampun terlalu kejam. Tariannya berlangsung selama 3 hari. Selama 3 hari, di tengah kesedihannya, dia sesekali mendapatkan sesuatu. Pemahamannya tentang Dao mencapai puncak baru, dan kultivasinya di tingkat Sein King meningkat. Namun, dia tidak menemukan kesempatan untuk menerobos ke orang suci agung. Di tengah malam, dia mengorbankan darah asli Kaisar Huang, dan memberikan Kaisar Dao Tongming. Namun, seperti sebelumnya, Taoisme tidak cukup untuk mengguncang tubuh peri di Huang, dan dia gagal melewati kegelapan, tetapi mengalami serangan balik yang mengerikan, kekuatannya terlalu jauh tertinggal di tingkat kegelapan tertinggi. Dalam keputusasaan, dia mengkhianati Raja Chujiang. Maaf. Begitu dia diberkahi dengan kewarasan, Raja Chujiang mengungkapkan 2 kata ini. Tak perlu dikatakan, dia bisa melihat dengan jelas di dunia bawah. Dia merasa sangat menyesal atas kematian Jining Xuang, dan mungkin itu adalah takdir. Kaisar dan dunia bawah, apakah Anda pernah memberitahu senior di mana pedang Zhu Xian berada? Tanya Ye Chen. Mengapa, apakah kamu ingin menemukannya untuk membalas dendam? Chu Jiangwang berkata dengan santai. Aku tidak akan pernah mati. Kata-kata Ye Chen datar, tetapi Raja Chu Jiang dapat melihat bahwa Ye Chen mengaum di dalam hatinya. Dia tampak tenang, tetapi sebenarnya dia dalam keadaan gila, dan jiwanya bergetar karena amarah. Dengan caramu, kamu tidak bisa bersaing dengan pedang Zhu Xian. Senior hanya perlu memberitahu junior ini di mana itu. Maaf, aku tidak tahu. Raja Chujiang mengangkat bahu, jangan mengatakan bahwa pemerintah tidak tahu, begitu pula Kaisar dan Kaisar. Saya hanya tahu bahwa pedang Zhu Xian mengutuk Jining Xuang, dan jatuh ke dalam keadaan sangat lemah. Saya tidak tahu kemana ia melarikan diri. Bahkan keduanya makhluk tertinggi tidak dapat menemukan tempat persembunyiannya. Jika pulih, kutukan lagi, kerabatku. Akan dikuburkan satu per satu. Ye Chen mengepalkan tinjunya di lengan bajunya, dengan darah mengalir di antara jari-jarinya, dan dia tidak pernah menginginkannya. Untuk melihat tragedi Jining Xuang terjadi lagi, dan melihatnya mati, tetapi dia tidak berdaya. Terkutuklah bidak ini, yakinlah. Raja Chujiang menjelaskan, metode kutukan yang dilemparkan oleh pedang Zhu Xian itu relatif. Jika kamu melakukannya lagi, itu akan terkubur tanpamu. Selain itu, tingkat untuk kutukan lainnya, jika kamu dapat melemparkan mereka untuk pertama kalinya, Anda tidak dapat melemparkannya untuk kedua kalinya. Berbicara tentang ini, Raja Chujiang menepuk Ye Chen, yang paling penting adalah meningkatkan tingkat kultivasi Anda, dan masalah Zhu Xianjian harus menjadi diserahkan kepada Kaisar. Jika dia dapat kembali ke surga, kemungkinan besar dia akan dapat menemukan tempat persembunyian pedang Zhu Xian, dan surga tidak perlu lagi pasif ketika tubuh suci Dacheng kembali, Anda harus mengerti. Dimengerti. Ye Chen mengangguk ringan. Satu hal lagi, Kaisar Ming secara pribadi memperingatkan, hati-hati dengan tubuh yang kacau. Setelah meninggalkan relik Tianzun, aku belum melihatnya lagi. Ye Chen mengerutkan kening, apakah dia menyembunyikan rahasia? Aku akan tahu di masa depan, kata Raja Chujiang, dia melangkah keluar dari puncak gadis giok, pergi ke puncak gunung yang dalam, dan pergi mencari Mingjue dan Baizi. Kali ini, selain menjawab keraguan Ye Chen, dia ada juga tugas ini harus diselesaikan oleh murid Kaisar dan murid dunia bawah. Tidak lama kemudian, Raja Chujiang menghilang dan kembali ke dunia bawah. 1/4 jam setelah dia pergi, Mingjue dan Baizi meninggalkan sekte Hengyue. Sebelum pergi, mereka melirik Ye Chen,
menghela nafas, membuka pintu domain teleportasi, dan menghilang dalam sekejap mata. N.